Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang hadir ini semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya baru saja diberi apa namanya? Rompi. Ini rompi ini anti tak berduit. Karena yang mengasih ini badan amil zakat. Tapi ini rompi ini tuntutannya bukan tanggung-tanggung. Kata Pak Bupati, zakat orang Bengkalis itu kalau gaji PNS-nya saja 1,5 triliun, 1,5, berarti zakatnya setiap bulan itu idealnya 3,5 miliar satu bulan. Sementara yang sekarang dikutip setahun 2,5 miliar. Jadi targetnya masih jauh sekali. Lalu dikasihlah saya rompi ini supaya bisa menaikkan ini. Nah, ini kan berat tanggung jawabnya. Makanya saya tadi waktu mau ceramahnya agak kurang semangat memikirkan tanggung jawab tadi. Kalau PNS saja yang ada di Bengkalis itu zakatnya 3,5 miliar tiap bulan, belum lagi zakat pedagang-pedagang toko, belum lagi zakat karyawan perusahaan, belum lagi zakat masyarakat umum. Kalau dikali 2 saja, PNS-nya 3,5, masyarakat umum dengan karyawan dan lain-lain 3,5, satu bulan zakat Bengkalis 7 miliar, selesailah fakir miskin di Kabupaten Bengkalis. Betul? Teorinya begitu. Bagaimana kalau orang tidak bayar zakat? Apa hukumannya? Yang pertama, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah, orang yang menumpuk emas, perak, duit gaji tak mau bayar zakat. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, tak mau dia bayarkan zakatnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan kepada mereka azab yang amat sangat menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha, hartanya itu dipanaskan, dibuat mendidih, menggelegak. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Ada 3 yang ditimpa. Jibahuhum kening, junubuhum usus, zuhuruhum pundak. Ditimpakan hartanya itu kepada 3 anggota badannya, kening, usus, pundak. Hadza ma kanastum, inilah harta yang dulu kau tumpuk tak mau kau zakatkan. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah akibat menumpuk harta tak mau berzakat. Kening, usus, pundak. Kening, stres, depresi, kolesterol, berkunang-kunang. Usus, kanker usus, sakit lambung, mah akut. Pundak, sakit tulang dan lain sebagainya.
Saya tidak mengajak masyarakat berzakat, membacakan dalil saja. Yang mau zakat alhamdulillah, yang tak mau siap-siaplah. Ustaz Somad ini teroris, ceramahnya menakut-nakuti. Enggak, saya membacakan ayat Quran, qulil haqqa min rabbik, sampaikan kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min, siapa yang percaya silakan percaya. Wa man syaa falyakfur, siapa yang mau kafir silakan kafir. Ismasita, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, kau akan mati. Disimpanlah duit, dapat gaji simpan, dapat tunjangan simpan, hasil karet gotah simpan, dapat duit sawit simpan, masukkan ke rekening, dimasukkan ke dompet-dompetnya dikunci, masuk ke laci-lacinya dikunci, masuk ke lemari-lemarinya dikunci, masuk ke kamar-kamarnya dikunci, masuk ke rumah-rumahnya dikunci. Kebakaran, habis, jadi abu semuanya. Adalah kawan saya menjadi petugas amil zakat di Duri, tak jauh-jauh, masih Bengkalis juga, di Duri. Pergilah dia ke rumah orang kaya di Duri tadi. Pak, kami ini dari petugas amil zakat, kami tengok rumah bapak ini besar, mobilnya mewah. Kalau begitu berarti bapak ini duitnya banyak. Kami mau mengutip zakat pak, kami dari petugas amil zakat. Apa kata bapak di Duri tadi? Rumah saya ini masih utang 5 miliar, ini mobil 2 miliar, saya belum bisa bayar zakat karena utang saya banyak. Ya kalau bapak tak mau bayar zakatnya tak apa-apa, mereka pun pulang. Hari berganti, musim berubah, seminggu, sebulan, sepekan, setahun, datang bapak yang dulu dikutip zakat tuh. Tengok, itu bapak yang dulu kita ke rumah dia kan? Iya. Alhamdulillah sekarang dia mau bayar zakat. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pak. Iya, mau bayar zakat. Ada tak zakat untuk saya? Begitu cepat nasib berbalik. Yang dulu rumah besar, mobil mewah, duit banyak, tiba-tiba datang ke kantor badan amil zakat, mau meminta ada tak zakat untuk dia. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang yang punya hati dan pikiran. Kalau kau bayarkan zakatmu itu, sesungguhnya itu bukanlah menolong Allah. Karena Allah itu wa man kafara, siapa yang kafir, kafir semua orang di Kabupaten Bengkalis ini, rugikah Allah? Tidak. Andai murtad semua orang di Kabupaten Bengkalis ini, adakah Allah menjadi miskin? Tidak. Wa man kafara, siapa yang kafir, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha Kaya. Allah tak perlu, Allah tak berhajat sikit pun kepada manusia ini. Jadi sesungguhnya kalau kita membayar zakat itu balik untuk kita. Bayarlah zakat sebelum menjadi penerima zakat. Membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bengkalis, yang sekarang perolehan zakatnya setelah perjuangan panjang mendapat 2,5 miliar. Mudah-mudahan setelah tabligh akbar ini meningkat perolehan zakat. Dari bunyi aminnya macam-macam tak yakin. Ini siaran kita ini langsung disiarkan melalui RRI. Semoga semua yang mendengar melalui RRI juga terbuka pintu hatinya membayar zakat. Amin. Yang kedua, rajulun as'as, ada seorang laki-laki rambutnya kusut. Kenapa kusut? Karena dia tak berani menyisir. Kenapa dia tak menyisir rambutnya? Karena kalau disisirnya rambutnya gugur bayar dam.
albar, rambutnya berdebu. Kenapa rambutnya berdebu? Karena dia tak mandi. Kenapa dia tak mandi? Kalau dia mandi, disiram air, digosok, gugur rambutnya, dia bayar dam, kena denda, bayar fidyah. Rambutnya kusut dan berdebu. Yamuddu yadaihi ilas sama, tangannya dia tengadahkan ke langit berdoa, ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah. Tapi ternyata doanya tak dikabulkan Allah. Padahal dia di tanah suci, dalam keadaan suci, dalam keadaan pakaian suci ihram, tangannya dihadapkan ke langit meminta, Allah tak kabulkan doanya. Kenapa doanya tak makbul? Sebabnya 4. Yang pertama, mat'amuhu haram, makanannya haram. Kedua, masrabuhu haram, minumannya haram. Ketiga, malbasuhu haram, pakaiannya haram. Makanan haram, minuman haram, pakaian haram. Wa ghuziya bil haram. Kita makan lontong sayur, ketupek gulai paku, makan siang ayam patah, ayam penyet, ayam pop, ayam mati, ayam sungsang, ayam hutan, halal. Lalu yang menyebabkan dia menjadi haram itu apa? Yang menyebabkan dia menjadi haram adalah karena tidak membayar zakat, maka kita memakan harta orang lain. 8 asnaf yang kita makan dalam zakat kita itu. Itulah yang menyebabkan doa tak dikabulkan Allah, gara-gara makan zakat. Jadi siapa yang tidak mengeluarkan zakat, berarti dia sudah memakan harta orang lain dengan cara batil. Semangkuk bakso, saya tak suka makan bakso Pak Ustadz. Semangkuk mie ayam, saya tak suka makan mie ayam Pak Ustadz. Sepiring nasi lemak, saya tak suka nasi. Apa ya, betul lah ceramahnya. Sepiring nasi disuap berubah menjadi segumpal darah. Segumpal darah, setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, karena jantung menyemburkan darah. Dari jantung naik ke otak, darah hitam gelap haram masuk ke jantung, jantung jadi gelap, naik ke otak, otak jadi gelap. Itulah mengapa disebut dalam Quran yang pertama kali gelap itu adalah jantung. Khatamallahu ala qulubihim. Setelah dari jantung, wa ala sam'ihim. Setelah dari telinga, wa ala absarihim. Hati tertutup, telinga tersumbat, mata terkunci, komplitlah penderitaan. Summum bukmun amyun fahum la yaqilun. Pokak, tuli, bisu, buto, tak lagi bisa mendengar nasihat yang baik-baik. Jadi kalau ada kawan, tetangga, sahabat, jamaah tak bisa lagi mendengar nasihat gara-gara makan duit zakat. Alhamdulillah masyarakat Bengkalis sudah membayar zakat. Mudah-mudahan yang belum bayar zakat dibukakan Allah pintu hatinya. Amin. Doa tak kabul gara-gara tak bayar zakat. Hati menjadi gelap, utak menjadi terkunci gara-gara tak bayar zakat. Disuapkanlah kepada anak, istri makanan, cucu, menantu makan haram gara-gara tak bayar zakat. Pertama, dikutuk dalam bentuk kening usus pundak. Kedua, makan haram, doa tak dikabulkan. Ketiga, setetes darah haram masuk ke jantung, naik ke otak, menular ke telinga, ke mata, ke seluruh tubuh. 4, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Setiap daging, tulang, kuku, bulu, sumsum tumbuh dari yang haram,
fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Turun saya dari Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, sampai di bawah ada orang bawa timbangan. Timbangannya canggih. Kalau tegak kita di atas timbangan itu, letakkan jari-jari kaki di muka, langsung dia tahu kolesterolnya berapa, gula darahnya berapa, lemaknya berapa, jantungnya berapa. Hebat timbangan. Saya pun tegak di atas timbangan tuh. Yang terbayang saya, andai di akhirat nanti ada timbangan begitu dan ditimbang oleh malaikat, kata malaikat, Abdul Somad, berat engkau 50 kilo, yang halal 20 aja. Berapa lama kita harus membakar yang haram-haram ini? Karena yang tumbuh dari yang haram diharamkan Allah masuk ke dalam surga Allah, maka singgah dulu dia ke neraka. Padahal pagi, petang, siang dan malam kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 7 kali habis subuh, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Tapi karena kita minta jauh neraka tapi tak membayar zakat, maka batallah doa kita, tetap juga diobok-obok, di laundry dulu masuk dalam neraka jahanam. Tak ada solusi lain kecuali membayar zakat. Yang kelima, sampai ke berapa nih Pak Ustadz? Yang penting lewat angka-angka pilkada. Yang kelima, saya tak mau angka-angka yang saya sebut dikaitkan dengan pemilihan Bupati Bengkalis. Karena kedatangan saya ke Bengkalis tidak ada ikut-ikut politik, bersih murni untuk membawa umat kepada dakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ini perlu saya jelaskan. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada fitnah di antara kita. Poin yang kelima, bahwa orang yang tidak membayar zakat adalah ada orang yang diuji kakinya datang ke masjid istiqomah, lulus. Diuji telinganya mendengar ceramah, lulus. Diuji matanya membaca Quran, lulus. Diuji tangannya mengayunkan tangan ke masjid, lulus. Tapi begitu diuji kantongnya, kuatlah penyakit aslinya. Pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin medit, bin entah apa-apa lagi. Ada orang kalau diajak dia pengajian, kemanapun mengaji siap datang. Kalau diajak dia untuk majlis zikir, tahan berzikir berjam-jam. Diajak iktikaf ke masjid 20 malam Ramadan, siap. Tapi kalau udah lewat kotak di depan, naiklah jantung koroner. Aku Pak Ustadz kalau udah menengok kotak sedekah lalu hari Jumat tuh memang tak tenang jantungku Pak Ustadz. Ini orang-orang seperti ini, poin yang kelima, belum lagi bebas dirinya. Makanya jeratan-jeratan hawa nafsu. Nafsu apa? Bukan nafsu seks. Nafsu apa? Nafsu harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu cinta kepada harta melampaui batas secinta-cintanya. Yang muda-muda jangan kalian pikir kalau bertambah umur makin tua makin hilang cinta pada harta. Ada sebagian anak muda ini ketika diminta berzakat, nantilah kalau udah nikah, nantilah kalau udah punya mobil, nantilah kalau udah lunas kredit rumah, nantilah kalau udah anak sekolah. Tidak akan pernah berzakat kalau nanti ke nanti. Kenapa demikian? Yakburu ibnu Adam, manusia ini bertambah umurnya, yang lain berkurang. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi.
Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kejadiannya. Kaki menjadi lemah, tak tahan tegak lama-lama. Mata menjadi lemah, tak bisa menengok tajam. Telinga menjadi lemah, tak bisa mendengar dengan cepat. Otak menjadi lemah, tak bisa mengingat yang kuat-kuat. Tapi ada yang tetap menjadi kuat. Anak Adam manusia kalau umurnya bertambah, maka yang lain menjadi lemah, tapi yang dua tetap kuat. Apa yang kuat itu? Hubbul mal, cinta kepada harta, wa karahiyatul maut, takut mati. Orang makin tua, makin cinta harta, makin takut mati. Makanya banyak orang tua pikun, tak ingat anak, tak ingat cucu, tak ingat menantu, tapi surat tanah lapuk dipegang. Makanya banyak orang sudah tua makin takut mati. Ini yang memberitahu bukan survei orang tua, tapi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang tua solat tak ingat lagi. Solat zuhur dibuatnya 2 rakaat, subuh ikut makan sahur, jam 9 dia makan pagi, tapi duit tetap ingat. Ini bukan saya yang mengatakan, ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin tua, makin cinta harta, makin pelit, makin bakhil, makin kedekut, makin sayang, dan tidak akan meleleh, tak akan meleleh walau sedikit pun. Makanya orang yang beruntung itu siapa? Tiap hari kita diajak, hayya 'alal falah, marilah menuju keberuntungan. Siapa orang yang beruntung itu? Wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang bisa menyelamatkan dirinya dari penyakit bakhil, pelit, faulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Tadi yang maju ke depan 2. Yang pertama polisi, yang kedua anak muda. Anak muda penerima beasiswa, Pak polisi penerima penghargaan di antara semua kantor institusi yang ada di Kabupaten Bengkalis. Yang paling banyak perolehan zakatnya adalah kepolisian. Takbir. Polisi aja mau bayar zakat, padahal pistolnya bosi. Ini pistol air udah tak berzakat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tanya Pak Ketua Basnas tadi, ini betul-betul serius ini? Ya, ini penilaiannya sesuai dengan kantor masing-masing. Ternyata ini yang paling banyak kita kasih penghargaan. Ini zakat ini kalau tidak digiatkan terus, maka orang akan makan haram, anak cucunya makan haram, dan dia mati dalam keadaan makan haram. Kasihan kita, sholatnya rajin, zikirnya banyak, puasa Senin Kamis, tapi makan haram. Dia tak sadar kalau dia makan haram. Pecandu narkoba sadar bahwa narkoba itu haram. Pezina, WTS sadar bahwa perbuatannya itu haram. Pelakor sadar bahwa perbuatannya itu haram. Tapi orang yang makan zakat tak pernah berzakat, orang yang tak pernah mengeluarkan zakatnya, maka dia tidak pernah sadar bahwa dia sedang makan haram. Karena dalam pikiran dia, gaji saya halal, gajimu halal, pekerjaanmu halal, tapi karena kau tak membayar zakat, maka dia menjadi haram. Ada pula sebagian orang ini tidak membayar zakat karena dia salah ngitung, salah cara dia menghitungnya. Kau tak pernah bayar zakat, aku tak sampai nisab, kata dia. Nisab kau berapa? Nisabnya kan sekarang menurut ketetapan Badan Amil Zakat Nasional, nisab itu sekarang 5 juta. Pendapatan total 5 juta per bulan, barulah dia keluarkan 2,5%. 1.025.000, 1.025.000
1.025.000, 25.000, 25.000. Jadi yang berpendapatan 5 juta bayarkanlah sebulan. Nah, memang kok cerita duit ini banyak yang lupa memang. 5 juta, cara ngitungnya mudah. 1.025.000, 2,5%, 1.025.000. Berarti kalau 5 juta 125.000. Ustadz, bagusnya saya keluarkan tiap bulan atau saya tunggu setahun? Kalau kau tunggu setahun, jumlah duitnya dikeluarkan sebulan 125.000, sebulan 125.000, sebulan 125.000, ditumpuk selama setahun, jumlahnya sama. Bedanya apa? Bedanya kalau duit itu mulai banyak, setannya banyak. Kalau cuma 125.000, menyetorkannya ringan. Assalamualaikum Pak Basnas, waalaikumsalam. Nih 125.000, ringan. Tapi kalau udah berkumpul 1 juta sekian, datanglah alladzi waswisu fi sudurin nas. Kau nak kemana? Bayar zakat ke Basnas. Berapa? 2,5 juta. Itu handphone terbaru 2,100.000. Kalau yang menggoda awak jin, hantu, setan, kita bacakan ayat kursi, selesai. Ini kita bacakan ayat kursi, dia hafal juz ammah. Sekantor sama awak, semasjid sama kita. Ini yang saya ceritakan ini fakta atau fiktif? Fakta, nyata Bapak Ibu. Maka langsung potong sendiri 125.000, langsung transfer ke Badan Amil Zakat Nasional Bengkalis ke nomor berikut ini: 3344000010 BNI Syariah, 7106469924 Mandiri Syariah, 82031080000 Bank Riau Kepri Syariah. Saya sebutkan itu semua supaya di akhirat nanti saya tak ada sangkutan lagi di hadapan Allah SWT. Hai Abdul Somad, ya Allah, sudah kau sampaikan ke masyarakat Bengkalis, udah kau ceramahkan di Masjid Istiqomah, kusebutkan nama rekeningnya sekalian, ada mereka bayar, entah aku tak tahu. Tapi saya husnuzon, yakin dan percaya. Yang menonton hari ini terbatas karena protokol Covid. Tapi video kita ini insya Allah suara audio disiarkan RRI ke seluruh Indonesia. Adapun videonya akan bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bapak Ibu yang dimuliakan, Ustadz Somad dari hasil YouTube tuh ada tak Ustadz bayarkan zakatnya? Tahun 2019 terhitung dari bulan Juli sampai Juli ke Juli 2019 ke 2020 dapat total 400 juta. Kalau 400 juta berapa zakatnya? 100 juta berarti 2,5 juta. Kalau 400 juta berarti zakatnya 10 juta. Saya habiskan semuanya, 400 tuh saya habiskan semua. Ambillah semua. Supaya orang jangan menuduh saya makan duit YouTube. Jangan sampai nanti saya bawa mobil diajak orang, itu yang mobilnya bunyi YouTube tuk 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 tuk. Kenapa Ustadz sampaikan itu di ceramah? Supaya jamaah itu ngerti, paham. Jangan sampai jamaah menuduh Ustadz itu cuma ngajak orang berzakat aja. Jangan-jangan dia tak pernah bayar zakat. Ustadz itu ngajak orang sedekah aja. Jangan-jangan dia tak pernah bersedekah.
Bapak Ibu yang dimuliakan, ada orang yang setuju dengan perbuatan saya ini, ada orang yang tak setuju. Terserah, karena kalau kita berbuat mengikuti persetujuan orang, capek deh. Benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, benar menurut ulama, buat. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut orang kebanyakan di dunia ini, menyesatkan saja dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Benar menurut Quran, tak salah menurut sunnah, tak disalahkan oleh ulama, lakukan. Anak muda, sembahyang kalian ke masjid, benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, lakukan. Karena kalau kalian ikut cakap orang banyak, mau kemana bang? Mau ke masjid, hati-hati ya bang, kemarin kawan saya ke masjid 2 hari mati. Tak jadi kalian beramal. Maka beramal saja, tak perlu kita dengar komen orang. Kalau saya bacalah komen-komen di YouTube, di Instagram, di FB, itu sudah lama saya mati toga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dari 5 juta itu keluar 5.000, tapi banyak yang salah itu. Di sananya 5 juta itu gaji. Salah, 5 juta itu bukan gaji. Karena banyak orang yang bergaji 2 juta, pendapatannya 50 juta. Yang 5 juta itu bukan gaji, tapi pendapatan total. Uang tunjang, SPPD, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang. Di total semua dapat sebulan itu berapa? Gaji juta. Oh belum lagi. Kan nisab 5 juta menurut Basnas, bukan gaji, total semua. Uang tunjangan, uang pendapatan, uang SPPD, uang keluar kota, uang ini. Lagi Bengkalis nih banyak betul duitnya. Batuk sama kentutnya aja berduit. Total lah itu semua. Abdul Somad tidak akan datang ke rumah ibu itu menghitung, tapi yang menghitung adalah dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ustaz Abdul Somad, saya ini dulu orangnya tak mau berzakat. Ustaz Abdul Somad, terus gimana Pak? Asal ada duit tuh saya simpan, asal ada duit tuh saya simpan, asal ada duit tuh saya simpan. Tak ada angin, tak ada hujan, pergilah saya ke Malaka Pak Ustadz. Terus kata dokter di Malaka, lutut ini mesti diganti dengan besi Pak Ustadz. Turun batu lapuk. Akhirnya keluar duit pas sebanyak zakat yang saya simpan. Itulah namanya duit hantu dimakan setan. Saya bukan nakut-nakuti Bapak Ibu, cerita aja. Tapi insya Allah keluar dari masjid ini denyut-denyut di lutut itu terasa insya Allah. Tidak semua yang sakit lutut itu karena tak berzakat. Pahami dengan baik. Cepat tersinggung. Karena ada beberapa jamaah yang mendengar tersinggung, balik berkunang-kunang, mati. Saya menyampaikan apa yang ada di kepala saya aja. Tak tahu saya siapa yang berzakat, siapa yang tidak. Tak tahu siapa yang gajinya 50 juta, siapa yang 5 juta, saya tak tahu. Karena saya ceramah tak bisa dipesan-pesan, di request. Saya ceramah apa yang mau saya sampaikan, itu saya sampaikan. TV kalau dia pesan-pesan tak mau saya, itu maka tak masuk TV saya. Bukan karena saya tak mau, bukan saya TV itu tak mau, banyak, tapi di pesannya. Ada pula TV itu memesan di menit 3,1 detik harus ketawa. Mana pula bisa dipesan-pesan macam itu? Nanti di menit 5:14 detik mesti menangis. Ya Allah, saya tak bisa macam itu. Ketawa sama menangis kita pun diatur orang. Payah betul lah hidup ini. Judul ceramah saya harus begini, saya tak mau. Saya sampaikan sesuai dengan tema ya.
Karena tema kita tentang cerita zakat membawa berkah, rezeki semakin berlimpah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, macam-macam orang sudah saya jumpa. Ada orang minta doa, Ustadz Somad doakan saya. Apa doanya Pak Haji? Supaya sebelum mati saya bisa bangun 100 masjid. Yang saya bangun sudah sekian puluh. Orientasi hidupnya adalah bangun masjid, bangun masjid, bangun masjid, bangun masjid. Ada jumpa dengan saya tengok biji matanya. Ada pula orang di Indonesia ini, dia bayar zakatnya tiap bulan 5%. Ada jumpa sama saya, Ustadz Somad, saya setiap bulan bayar zakat 300 juta. Gimana cara Bapak ngitungnya? 5%. Oh Bapak salah, ngitungnya bukan 5%. Zakat itu 2,5%. Petani berapa zakatnya Ustadz Somad? Petani kalau dia tada hujan 10%. Tapi kalau dia pakai irigasi 5%. Potong pupuk sama biaya panen operasional 5%. Petani Ustadz Somad, pagi dia berangkat sama sapinya, masih bisa dibedakan mana dia mana sapi. Sore balik sama bentuk dia sama sapi. Dipanas terik, beku bang, 5% dia Ustadz Somad. Masa saya di ruang ber-AC 2,5%? Malu saya sama Allah Ustadz. Ada jumpa saya orang. Tapi makhluk yang begini ini tak banyak. Udah hampir-hampir punah. Macam dinosaurus dia. Tapi jumpa saya, ada nampak saya. Ustadz Somad, ayah kami pimpinan perusahaan ini, nasional, internasional, perusahaan pengiriman jasa paket barang-barang. Dia kalau masuk kantor, dia akan naikkan gaji karyawan. Dia bersedekah tak putus. Dia tidak pernah tanya target penjualan. Dia tidak tanya target pembelian. Dia tidak tanya target pengiriman. Yang ditanyanya dan dimotivasinya adalah zakat dan sedekah kita mesti meningkat dari bulan-bulan lalu. Betapa barokah berlimpah dengan membayar zakat, wakaf, infak dan sedekah. Tempat menyembah Allah namanya Baitullah. Tapi Nabi tidak hanya membangun Baitullah, Nabi membangun namanya Baitul Mal. Mal artinya miring. Mal artinya miring. Makanya dalam qiraat Hafs an Asim ada dalam Quran itu bacaan miring. Namanya imalah. Diambil dari kata mal, miring. Bismillahimajreha wa mursaha. Imalah namanya, miring, majreha. Kenapa harta itu disebut miring? Karena hati kita condong kepada harta. Hati kita miring kepada harta, maka disebut dengan mal. Mala yamilu. Orang Arab menyebutnya mal, orang Barat menyebutnya mall. Ada Masjid Namirah sebelah kanan, ada Mall SKA sebelah kiri. Kalau kita lewat di situ, kemana hati kita miring? Ke mall. Itu maka lapangan parkir mall lebih luas daripada lapangan parkir masjid. Karena hati manusia memang condong ke banyak mengaku. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada namanya Baitullah. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi ada pula namanya Baitul Mal. Apa isi Baitul Mal itu? 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Zakat. Zakat yang paling awal karena itu yang wajib. Wakaf. Wakaf nomor 2 karena dia mesti ada 4 rukunnya. Orang yang berwakaf, orang yang menerima wakaf, ada barang yang diwakafkan. Ini aku wakafkan tanah 2 hektar.
untuk pembangunan pesantren anak yatim Bengkalis. Aku wakafkan tanah 2 hektar untuk pembangunan pesantren gratis yatim Bengkalis tunai sah. Ada yang mewakafkan, ada yang menerima wakaf, ada tanah yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Itu beda dia dengan sedekah. Karena sedekah tak ada ijab qabul, tak ada rukun. Kasih sedekah. Nampak orang susah kasih duit, sedekah. Itu makanya tak betul kalau dibuat kotak wakaf. Karena kita tak pernah akad dengan kotak itu. Mana ada orang masukkan duit, aku wakaf ini, kotak itu menjawab, aku terima, kata kotak. Ini terminologi, istilah-istilah ini sudah ada kotaknya masing-masing. Jangan dicampur adukkan. Ada sekarang orang rajin bersedekah tapi tak pernah berzakat. Ini tak betul. Sedekah bukan main lagi rajin, sedekah tapi tak pernah berzakat. Tak bisa dia bedakan. Jadi ada skala prioritas. Zakat dulu. Kalau dia produktif, tanah wakaf. Ustaz Somad, saya ada 100 pintu ruko Pak Ustaz. Mantap. Saya mau wakaf. Tapi yakinkan dulu ini 100 pintu ini memang ada atau pintunya aja. 100 pintu ruko. Kalau mati tinggal ruko itu semua. Tapi kalau ada yang kau wakafkan, saya wakafkan 2 pintu ruko yang selama ini sewanya sebulan setahun 100 juta, kuwakafkan. Hasilnya untuk rumah tahfiz Quran. Itulah yang mengalir sampai ke hari kiamat. Adapun ruko-ruko milik pribadi, meninggal, diambil anak, diambil istri, dibagikan ke ahli waris, dijual, bersengketa. Tapi yang diwakafkan, makanya kata Nabi dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Tapi ada yang tidak putus. Apa dia? Shadaqatun jariyah. Menurut ulama yang dimaksud shadaqatun jariyah itu adalah wakaf. Alhamdulillah masyarakat Bengkalis sudah banyak berwakaf. Semalam saja di 3 tempat itu 33 wakaf. Wakaf tanah 1,1 hektar pesantren Darul Khair di Kampung Jawa, Sungai Pakning. Habis itu wakaf lagi Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam. Habis itu tadi malam di Kampung Batang Duku, wakaf juga lagi masyarakat untuk rumah tahfiz. Jadi bercerita wakaf sebenarnya di Bengkalis ini mubazir, karena orang Bengkalis suka berwakaf. Tinggal lagi pengelolaan wakafnya mesti yang profesional. Mestinya di atas tanah wakaf dibangun hotel syariah bagi hasil. Di atas tanah wakaf dibangun sekolah tahfiz gratis. Di atas tanah wakaf dibangun klinik bersalin, rumah sakit Islam bagi hasil. Pengelola wakaf boleh mengambil 10%. Begitu aslinya wakaf. Sekarang enggak. Datang orang bawa wakaf, diambil sama orang, dibangunnya situ rumah anak dia, rumah menantu dia, rumah cucu dia, sekolah bayar. Wakaf apa namanya itu? Wakaf hantu. Wakaf mesti dijelaskan dengan sebaik-baiknya. Kami kuliah di Al-Azhar Kairo, dari mulai TK, I'dadi, Sanawi, sampai S1, S2, S3, semuanya gratis. Kaya rupanya Mesir. Nah, Mesir tak kaya, susah macam kita. Kenapa Al-Azhar bisa memberikan beasiswa gratis? Karena Azhar punya tanah wakaf produktif. Di atas tanah wakaf Azhar dibangun ruko-ruko gratis semuanya. Kawan saya setiap makan cabai, masuk cabai kunyah kiri kanan gol. Makan cabai kunyah kiri kanan gol. Akhirnya biji cabai menumpuk di dalam usus buntu. Sakit perut berhari-hari. Bawa ke rumah sakit Al-Azhar. Operasi. Kena operasi sekian ribu pon Mesir. Tak ada duit.
krisis moneter zaman kami kuliah. Tapi begitu ditunjukkan kartu Al-Azhar, mahasiswa Al-Azhar gratis. Dari mana Al-Azhar punya duit? Dari wakaf. Ke depan kita mau Kabupaten Bengkalis mengelola zakat dan wakaf umat secara profesional, insya Allah. Amin. Ustaz Somad ini ceramah aja, ngomong aja. Ustaz sendiri kenapa tak buat? Saya dengan beberapa alumni IAIN Susko, karena saya dulu kuliah di IAIN 1996, dan alumni Al-Azhar karena saya ke Al-Azhar 98. Kami pun mencoba begitu, maka kami buat yayasan tabung wakaf umat. Bulan ini menyalurkan beras sebanyak 2 ton. Semalam kami salurkan ke pesantren Ustadz Khair 1/2 ton. Nanti pada tanggal 26 penyerahan. Berasnya dari mana? Dari jamaah. Tanah wakafnya dari mana? Dari jamaah. Dari umat, balikkan kepada umat. Sekarang ini masalahnya masalah trust, kepercayaan. Jamaah tak percaya. Alhamdulillah Basnas Bengkalis bisa dapat 2,5 miliar. Mereka percaya kepada Ustadz Ali Ambar, kakak kelas saya, senior saya di Kairo. Beliau angkatan 96, saya 98. Jadi jadwal saya ke Basnas ini ada unsur-unsur KKN-nya sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kedatangan saya ke Basnas sebagai tolong menolong. Kedatangan saya ke Sungai Pakning sebagai ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, mengajak masyarakat supaya berzakat, mengajak masyarakat sadar zakat. Tapi bebuih pun mulut Abdul Somad mengajak orang berzakat. Kalau orang tidak mau, macam mana kita mau memaksa? Tapi ada yang bisa memaksa. Apa dia? Perda, Perbuk, Perda peraturan daerah, anggota legislatif yang mengeluarkan peraturan daerah. 40 sampai 50 anggota legislatif kabupaten bersidang mereka. Semua ASN zakat wajib potong atas. Selesai. Bupati tak perlu ceramah, bupati tak perlu khutbah, bupati tak perlu kultum, bupati cukup dengan tanda tangannya saja. Selesai. Tadi saya dengar apa kata Pak Bupati, buatlah pulau zakat selama saya masih menjabat sebagai bupati ini. Akan dibuat pulau zakat nanti di Rupat Utara bagian atas, kabupaten terluar. Menjadi orang Rupat, menjadi orang Bengkalis kebanggaan. Tinggalnya di pulau dekat dengan Malaysia. Tapi jangan lupa, narkoba pun datang ke sini singgahnya duluan. Maka kalau tidak dibuatlah pulau zakat, pulau zakat. Kenapa disebut pulau zakat? Karena zakat punya program, punya proyek pulau. Di situ mesti dibuat pondok pesantren, tahfiz Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Guru-gurunya dari mana? Ambil dari alumni IAIN Bengkalis, Sekolah Tinggi Agama Islam Bengkalis, dari Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin. Yang dari Fakultas Syariah itu ajarkan mereka menjadi guru hukum Islam. Mengapa orang Malaysia itu banyak belajar ke UIN? Saya tanya, kalian tamat dari UIN ini balik ke Malaysia jadi apa? Kalau kami dari Fakultas Syariah bisa jadi imam, bisa jadi guru fikih, bisa jadi guru di madrasah, bisa menjadi penyuluh agama Islam. Banyak yang bisa dilakukan. Di tempat kita sampai-sampai fakultas ini ada namanya FSP, Fakultas Sepi Peminat. Apalagi masyarakat sekarang materialistis. Kalau datang mau meminang anak gadisnya SH, masuk. SE silakan, SM masuk.
SAG nanti dulu. Padahal itulah yang akan memimpin dia talqin sakratul maut, la ilaha illallah. Yang lain sibuk mengukur surat tanahnya mana sama surat notaris dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mesti ada wisata halal. Rupat Utara itu kalau tidak dibuat wisata halal, maka orang akan membuat objek wisata tapi wisatanya tidak halal, khamar, zina, prostitusi. Maka ini mesti tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai tanah nanti sudah dikapling-kapling orang, diambil orang, barulah kita ribut. Alhamdulillah sigap tanggap Basnas dengan Pak Bupati, mesti dibuat program ini. Kita semua wajib mensupport ini untuk mempertahankan bumi Lancang Kuning tetap menjadi peradaban Melayu yang Islam. Takbir. Tapi saya kalau diminta meletakkan batu pertama tak mau, karena beberapa batu yang saya letakkan itu tak bertambah-tambah. Tapi kalau bupati yang meletakkannya, insya Allah diberkahi Allah, segenggam kekuasaan di ujung tangan, pakailah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau menolong agama Allah waktu masih aktif itulah. Mau jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, Kapolres, Dandim, Babinsa, bupati, gubernur, waktu masih aktif itulah pakai. Jangan nanti udah pensiun baru hadir ke pengajian. Habis pengajian datang jumpai Ustaz Abdul Somad. Apa yang bisa kami lakukan Ustaz? Bapak apa kerja sekarang? Pensiun. Baca Yasin aja lah Pak. Dulu waktu aktif asik dengan dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pensiun-pensiun jangan tersinggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu tanda tangan yang kau pakai untuk membangun masjid, tanda tangan kau pakai untuk membantu mahasiswa belajar ke Azhar, tanda tangan untuk menolong program-program keislaman, itulah yang mengalir sampai hari kiamat. Jadi pemahaman tentang amal jariah bukan dikapling hanya Ustadz Buya saja, tapi pejabat-pejabat. Itu makanya dalam hadis dikatakan sab'atun, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa yang pertama? Bukan ustaz. Yang pertama dapat naungan itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Tapi kita tidak lagi tinggal di kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura. Kalau dulu Sultan Syarif Hasim, Sultan Syarif Kasim, sekarang kita tidak dipimpin sultan. Pemimpin kita mesti kita yang memilihnya. Maka tanggal 9 Desember jangan sampai hak demokrasi kita tidak kita pakai. Pilihlah kepala daerah, bupati yang peduli kepada zakat, peduli kepada umat. Setuju? Saya tidak sedang kampanye nomor tertentu karena saya tak kenal. Saya hanya mengajak, jangan sampai tidak menggunakan itu hanya karena kepentingan sesaat. Kau kenapa tak milih? Elok aku menakik gotah kan? Kau kenapa tak milih? Aku sibuk di pasar. Oh, tak bisa begitu. Karena dalam dunia demokrasi, siapa suara yang paling banyak, maka itulah yang menang, dan itulah yang akan bertanggung jawab 5 tahun ke depan. Maka renung baik-baik, dengar baik-baik, tengok baik-baik, pikir baik-baik, istikharah, minta ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dapat, apa peduli dia terhadap zakat, apa kontribusi dia terhadap zakat. Tapi kalau dia peduli pada zakat, pilihlah. Tapi kalau tak ada kepentingan kepada umat, tidak menolong kepada umat, maka kita sudah memberikan kesaksian palsu. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa besar? Apa dosa besar itu ya Rasulullah? Syirik. Insya Allah orang Bengkalis sudah selamat dari syirik. Amin. Uququl walidain. Insya Allah orang Bengkalis sudah selamat dari durhaka. Tapi yang nomor 3 ini kita khawatir kesaksian palsu.
Apa itu kesaksian palsu? Ketika kau mencoblos kertas, saat kau menusukkan paku ke kertas, itu bukan asal tusuk. Saat itu kau sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku bersaksi orang ini layak untuk membangun negeriku sesuai ketetapan Allah 5 tahun ke depan. Bismillah. Kau sudah istikharah. Udah. Mana yang kau pilih? Ini. Kenapa ini kau pilih? Cuman lah Pak Ustaz, asal tiap malam nampak wajah dia. Kenapa itu yang nampak? Ya udah dikasihnya duit 500.000. Money politik. Money duit politik. Kenapa disebut duit politik? Karena duit itu datang hanya dekat-dekat masa politik. Apa kata orang Melayu? Kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pokok kelapa, tapi kalau sudah padi menguning dia turun ke bawah. Maukah dia mengasih duit kalau tidak musim-musim itu? Tidak, karena padi menguning lah maka duit itu turun. Jangan ambil. Saya terpaksa Pak Ustadz, ambillah. Ambillah, masukkan ke kotak sedekah Masjid Istiqomah. Setuju? Masukkan ke tempat fakir miskin, anak yatim, berikan ke beras. Jangan gara-gara itu masuk ke neraka jahanam hanya gara-gara seperak 2 perak, seketip 2 ketip, seringgit 2 ringgit. Kan malu betul kita sampai masuk neraka. Kau kenapa masuk neraka? Korupsi 15 miliar, kan keren. Kau kenapa masuk neraka? Inilah ngambil pilkada 500 kemarin. Itu pun udah diambil pula oleh tim sukses 200. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ada kepentingan apa-apa di Bengkalis. Saya bukan jurkam, saya bukan politikus, saya bukan bisnismen, tapi saya amat sangat sayang pada masyarakat Bengkalis. Masjid ini berkesan bagi saya. Saya datang ke masjid ini, tanggalnya saya masih ingat sampai sekarang. Tanggal 12 bulan 12 2012. 8 tahun yang lalu. Saat itu saya Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Riau, tuan rumah Bengkalis. Saya tinggal di hotel sebelah kanan dekat pantai. Setiap sholat subuh datang kemari. Sholat subuh kemari. Hebatnya di Bengkalis, belum azan subuh warung kopi sudah buka. Tapi orang kopi Cina, karena Cina berprinsip jangan sampai rezeki dipatuk ayam. Mereka sebelum ayam berkukuk dia sudah bangun. Itu true story, kisah nyata. Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Bangun saya di hotel sebelum subuh, jalan kaki saya kemari, orang kopi sudah buka. Padahal yang punya ajaran itu kita. Kita diajarkan bangun sebelum subuh. Kenapa? Karena waktu paling afdal beristighfar waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur sebelum subuh paling afdal beristighfar. Kita diajarkan Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umat ini pada waktu paginya. Siapa yang bangun paling pagi, dia yang paling banyak dapat berkah. Yang punya ajaran kita, tapi yang mengamalkan saudara kita. Maka jangan heran kalau rezeki dia lebih baik daripada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam ini adalah suatu cara, adalah suatu metode hidup. Siapa yang mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan itu walaupun dia tidak bertauhid. Jadi banyaklah orang di barat itu, kenapa mereka maju? On time-nya, tepat waktunya, disiplinnya. Tinggal satu aja yang mereka belum bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Makanya apa kata Syekh Muhammad Abduh waktu dia lari ke Paris Prancis bersama Jamaluddin Al-Afghani? Aku di Paris menemukan Islam, tapi aku tak ketemu Muslim. Di kampungku aku ketemu Muslim, tapi aku jarang berjumpa Islam. Banyak orang tak Islam tapi perilakunya perilaku Muslim.
Banyak orang muslim tapi perilakunya tidak islami, terutama terkait tentang usaha mencari rezeki ini. Tadi saya mulai tausiah jam 8.20, sekarang pas jam 9.20, 60 menit. Sesuai tertulis di botol 600 ml. Padahal sebetulnya kalau ditengok tak sesuai, karena botol ini 300. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasanya sudah sampaikan ancaman tak mau berzakat sudah, cara menghitung zakat sudah, program zakat ke depan akan membuat pulau zakat sudah, target-target yang mesti dicapai dengan 1,5 triliun gaji APBD pegawai, mestinya ada 3,5 miliar tiap bulan. Mudah-mudahan itu menjadi PR kita bersama, dari mulai para ustadz alim ulama hadir semua hari ini, alhamdulillah. Ketua Lembaga Adat Melayu hadir, Ketua Majelis Ulama hadir, Kapolres hadir, Bupati hadir, Ketua Basnas hadir, masyarakat hadir, Bapak Ibu hadir. Tak juga naik zakat ini, memang setan berhasil dan kita kalah. Tapi kalau berhasil kita meningkatkan zakat disitulah baru kita menang insya Allah. Tapi kemenangan yang hakiki adalah saat kita mati dalam keadaan istiqomah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lebih kuat daripada doa silahul mukmin. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah perkenankan segala niat baik, bil khusus Kabupaten Bengkalis meningkat zakatnya, tercapai cita-cita pulau zakat, bisa diterapkan pendidikan Islam di sana, wisata halal berkembang, dan bangkitlah entrepreneur petani, lalu kemudian peternak kambing sapi, dan kemudian bangkitlah ekonomi umat insyaallah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.